Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan materi perumusan indikator, pencapaian kompetensi, dan penyusunan alat evaluasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya Dina Salsabila dengan NPM 280, kemudian Vinkanisa Aprilia Putri dengan NPM 324, Diah Ayu Novitasari dengan NPM 340, dan yang terakhir yaitu Ariesta Putri Wijaya dengan NPM 348. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pengertian indikator pembelajaran. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia dalam Nazar 2019, indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Karena indikator adalah KD yang spesifik, jika serangkaian indikator dalam suatu kompetensi sudah dapat terpenuhi, artinya target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pembelajaran adalah penanda pencapaian kemampuan dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang terukur, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur serta dapat diobservasi. Perkenalkan, nama saya Vinkanisa Aprilia Putri, NPM 20144600324. Prinsip-prinsip perumusan indikator pembelajaran. Yang pertama, teramati. Rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati dan diobservasi oleh pendidik. Makna teramati di sini bukan hanya ditentukan oleh kata kerja operasional, melainkan oleh ukuran atau gejala yang diamati. Misalnya rumusan indikator menyebutkan dengan tepat jenis zat aditif dalam makanan. Maka dalam proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan aktivitas menyebutkan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, terukur. Rumusan indikator harus terukur, artinya dapat diukur tingkat ketercapaian kompetensinya. Misalnya, rumusan indikator menyebutkan dengan tepat jenis zat aditif dalam makanan. Yang menjadi ukuran di sini yaitu tepat tidaknya jenis zat aditif dalam makanan yang disebutkan. Yang ketiga, dapat dicapai. Artinya, indikator harus dapat dicapai oleh peserta didik. Jangan membuat rumusan indikator yang tidak dapat dicapai. Sebagai contoh ekstrim, indikator membedakan warna tentu tidak dapat dicapai oleh anak berkebutuhan khusus dan tunanetra. Sehingga dalam perumusan indikator perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang keempat, mewakili semua ranah. Indikator yang baik mewakili satu kemampuan atau ranah tertentu. Akan tetapi, secara akumulasi, semua indikator untuk satu kompetensi sebaiknya mencakup keseluruhan ranah kemampuan, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk ranah pengetahuan dapat diketahui melalui respon peserta didik secara lisan, tertulis, atau gaya tubuh. Respon ini dilakukan sebagai kata kerja operasional. Indikator menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, dan lainnya menjadi cara guna mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, rumusan yang lengkap. Makna indikator menjadi alat agar proses pembelajaran termonitor dan terevaluasi. Dengan indikator ini, tahapan-tahapan perkembangan bagi peserta didik dapat dipertanggungjawabkan. Komponen-komponen rumusan indikator. Dalam tujuan pembelajaran, menurut Hamzah berpendapat tentang ada yang diperhatikan untuk menyusun tujuan tersebut meliputi format ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Komponen-komponen tersebut terdiri dari yang pertama, audience, yang mencakup
berupa peserta didik itu sendiri. Yang kedua, behavior, yang berarti mencakup aktivitas yang harus dilakukan peserta didik tersebut. Yang ketiga, condition, adalah keadaan saat mengerjakan soal. Yang keempat adalah degree. Degree adalah tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Novitasari, NPM 20144600340. Jenis-jenis kemampuan belajar dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Taksonomi Bloom. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir. Kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Tujuannya yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pengalaman, 3. Analisis, 4. Sintesis, dan 5. Evaluasi. 2. Ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dibagi menjadi 5. 1. Penerimaan, 2. Menanggapi, 3. Penilaian, 4. Mengelola, dan 5. Karakteristik. 3. Ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak, fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan, gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks serta ekspresif dan interpretatif, meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Lalu penyusunan alat evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dengan tujuan yang telah ditentukan atau usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik. Bagi penyempurnaan pendidikan, klasifikasi atau penggolongan evaluasi dalam bidang pendidikan sangat beragam. Sangat beragamnya ini disebabkan karena sudut pandang yang saling berbeda dalam melakukan klasifikasi tersebut. Dalam hal ini, klasifikasi tentang evaluasi yang dijelaskan adalah evaluasi formatif dan sumatif. 1. Evaluasi formatif. Maksud dari evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok. Bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah berbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryesta Putri Wijaya, NPM 20144600348. Kriteria penyusunan alat evaluasi. Ada 2, yang pertama adalah validitas. Validitas merupakan tes yang bersifat valid. Validitas dibagi menjadi 3, yang antara lainnya yaitu yang pertama ada validitas isi.
yang digunakan untuk mengetahui kajian dari suatu instrumen yang ditinjau dari segi isi instrumen yang dilakukan dengan membandingkan isi instrumen terhadap komponen-komponen yang diukur. Yang kedua ada validitas bandingan. Validitas ini merupakan suatu instrumen yang dapat dilihat pada korelasinya terhadap keadaan yang benar-benar ada dari suatu pengukuran yang dilakukan. Yang ketiga adalah validitas susunan. Biasanya digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memenuhi syarat-syarat validitas susunannya dengan membandingkan dengan syarat penyusun instrumen yang baik. Yang kedua ada realitabilitas. Dalam tes, dapat dipercaya jika sudah dikatakan tepat atau benar dan sudah dilakukan tes secara beberapa kali, maka dapat dikatakan tes tersebut reliable. Yang ketiga ada praktikabilitas atau dapat dilaksanakan. Tes dikatakan sebagai tinggi jika bersifat praktis dan padat dengan mudah untuk pengadministrasiannya. Namun ada persyaratan yang mudah dilaksanakan, praktis dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan akurat. Jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes ini menekankan pada penggunaan kertas dan pensil, sehingga peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tersebut di kertas, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan biasanya dilakukan dengan wawancara atau pembicaraan tatap muka yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah tes perbuatan. Tes ini mengedepankan terhadap proses penampilan seseorang saat proses melakukan sesuatu unit kerja. Dan yang keempat ada tes esai. Tes ini biasanya disusun berupa bentuk yang sudah sesuai struktur dan peserta didik akan menjelaskan jawabannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kelima adalah tes uraian. Tes uraian merupakan tes yang bentuknya digunakan secara luas. Tes ini mempunyai kelebihan yang membuat peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dan menulis, berpikir kreatif dan kritis, dan dapat mengukur kemampuan dalam menjelaskan, membandingkan, menggambar, mengevaluasi, serta membedakan. Yang keenam adalah tes objektif. Tes ini telah disusun sedemikian rupanya dan juga disediakan jawaban alternatifnya. Tes ini terdiri dari tes pilihan, menjodohkan, tes betul salah, dan analisa hubungan. Tes objektif ini dianggap terlalu mudah, tidak menguji kecakapan, dan tidak menuntut pikiran yang nyata. Yang terakhir adalah tes kinerja. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur berhasilnya pelaksanaan tugas siswa. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dengan menggunakan tes secara tertulis yang dijawab peserta didik dengan melakukan beberapa kegiatan sehingga menghasilkan beberapa karya cipta yang nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.